don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga baik-baik saja tentunya. Dan berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru terkait bagaimana perkembangan dari sirkuit Mandalika maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, dan di kesempatan sore hari ini ya, kita kembali untuk mengudara di sirkuit Mandalika untuk sama-sama kita melihat apa saja yang masih terus dikerjakan di dalam sirkuit Mandalika maupun di luar sirkuit Mandalika. Tentunya di sini kita akan cek bersama-sama secara keseluruhan teman-teman ya, supaya teman-teman di luar sana juga bisa tahu bagaimana kesiapan dari sirkuit Mandalika untuk menyambut dari event bertaraf internasional maupun nasional tentunya ya ke depannya teman-teman. Ya, jadi seperti yang kita lihat tadi di cuplikan dari video ini ya, cukup banyak sekali yang sedang dikerjakan di sekitaran sirkuit Mandalika. Tentunya teman-teman ya, ikuti terus video ini sampai akhir supaya teman-teman tahu bagaimana perkembangannya ya, atau aktivitas teman-teman kita yang terus bersemangat ya untuk menyempurnakan, untuk memaksimalkan sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia ini untuk menyambut dari gelaran MotoGP tentunya yang kita nantikan teman-teman ya. Ya, jadi di sini kita akan awali pantauan kita mulai dari area zona barat, tentunya di area parkiran zona barat. Tadi kita sempat melihat ya capaian dari pengoneksian main hole yang ada di area zona barat. Nah, jadi di sini teman-teman ya, terlihat ada 2 unit alat ekskavator yang sudah melakukan pemasangan material unit tadi teman-teman ya. Namun kini mereka sedang bersiap untuk berkemas karena sudah sore dan sudah mulai istirahat teman-teman ya. Besok akan dilanjutkan kembali. Ya, jadi di sini kita langsung menuju ke sirkuit Mandalika atau di dalam sirkuit Mandalika teman-teman ya, untuk melihat aktivitas teman-teman kita yang sedang membersihkan rumput maupun yang sedang membersihkan sistem drainase dan lain sebagainya. Tentunya di sini kita akan cek bersama-sama secara keseluruhan ya, baik di bagian Bukit 360 yang masih terus dilakukan penyempurnaan, di bagian tribunnya para sultan tentunya. Ya, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini atau yang sudah subscribe tentunya ya, saya doakan sehat selalu dan semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi saat ini teman-teman ya, kita sudah berada di area tikungan yang ke-15 menuju ke-16 teman-teman ya, yang dimana di bagian sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 kemarin juga teman-teman sudah lihat ya aktivitas pemotongan rumput di bagian sana. Jadi seperti yang kita lihat di sini ya, rerumputannya sudah mulai menyatu, sudah mulai maksimal terlihat ya di sini. Karena hampir setiap 2 kali seminggu ya diperhatikan rerumputan yang ada di area dalam dari sirkuit Mandalika ini. Jadi dirawat terus. Ya, jadi seperti ini yang kita inginkan, yang kita harapkan ya dari dulu, sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kemarin sebelum digelarnya event WSBK di bulan Maret yang lalu. Jadi sirkuit Mandalika sempat dibiarkan, maksud saya rerumputannya sempat dibiarkan menjulang tinggi ya, rumput liar yang hidup juga dibiarkan. Itu sebabnya kemarin pas digelarnya event WSBK langsung dipotong, dirapikan, dan hasilnya sangat tidak enak dilihat ya, karena complang-campling rupanya teman-teman ya, karena sempat tinggi rumputnya.
Nah, setelah dipotong langsung kelihatan tanahnya seperti itu. Nah, itu sebabnya saat ini terus dirawat dan terus disemprot atau ditaburi pupuk ya, supaya lebih hijau dan lebih subur seperti itu teman-teman. Ya, selain itu di sini kita akan coba memantau aktivitas yang ada di bagian trek lurus, yang dimana di sini mungkin tamu spesial yang datang hari ini ya, sehingga di sini kita dapat melihat aktivitas mereka di bagian trek lurus. Jadi mereka sedang bersuah foto dan beraktivitas lainnya. Nah, namun ada beberapa orang di sini yang melarang kita untuk meliput, jadi kita tinggalkan saja dan mereka mungkin tidak mau diliput teman-teman ya. Jadi kita akan langsung saja menuju ke area pengerjaan atau ke area penanaman rumput di bagian belakang dari Tribun Deluxe Class teman-teman. Ya, dan di bagian sisi kiri kanan dari trek lurus ini juga kita bisa melihat di sini ya perkembangan dari rerumputan yang sudah dirapikan kemarin. Jadi ada perubahannya saat ini teman-teman ya. Jadi semakin hari semakin ada perubahan untuk perkembangan dari rerumputan yang saat ini sedang dirawat teman-teman, karena sempat sakit kemarin ya. Ya. Dan saat ini kita sudah berada di samping kiri dari Tribun Deluxe Class. Nah, jadi lahan yang cukup terlihat luas ini ya, saat ini sedang ditanami rumput teman-teman ya. Penghijauan seperti ini ya terus dilakukan supaya di area sirkuit tidak terlihat gersang ya, karena seperti yang kita ketahui di area dari parkiran VIP ini ya kebanyakan bebetonan seperti komentar dari teman-teman. Itu sebabnya di area sini ya sebagian ditanami rumput supaya akan terlihat lebih menghijau lagi. Dan selain itu juga untuk pepohonan yang sudah ditanam di area parkiran VIP ini juga sudah mulai terlihat tumbuh teman-teman ya, dan sudah mengeluarkan rantingnya atau dedaunannya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini baik pohon waru maupun pohon lain sebagainya di sini sudah mulai terlihat tumbuh ya. Tentunya nanti apabila sudah besar ya pepohonan yang sudah ditanam di sini, tentunya akan sangat rindang sekali teman-teman ya di area parkir dari VIP ini. Kenapa di area parkir ini tidak ditanami pohon yang sudah besar? Karena itu menurut pengelola sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi cukup banyak sekali teman-teman yang berkomentar kenapa tidak menanam pohon yang besar katanya, yang sudah besar di sekitaran dari parkir VIP ini. Itu sebabnya karena mereka tidak mau ambil resiko karena cepat tumbang ya. Jadi mulai dari kecil lagi dulu baru besar itu akan lebih kuat. Nah, jadi mungkin seperti itu teman-teman ya jawabannya. Ya, dan saat ini kita sudah berada di belakang dari pit building teman-teman ya, atau di bagian samping kiri dari pintu masuk menuju pedok teman-teman. Nah, jadi di bawah kita ini terlihat ada satu dump truck dan ada beberapa teman-teman kita yang sedang melakukan pembersihan di bagian sistem drainase ya. Jadi sedikit ada endapan lumpur di sini. Jadi kita bisa melihat di lorongan atau di sistem drainasenya sudah dikeruk teman-teman ya. Jadi saat ini sedang dinaikkan endapan lumpurnya supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti pas di MotoGP tahun 2021 yang lalu teman-teman ya. Karena ya itu masih dalam on progress, wajar lah. Dan saat ini sirkuit Mandalika berusaha menjadi lebih baik supaya lebih maksimal ya untuk menyambut dari event yang sangat bergengsi, sangat kita nantikan, yaitu MotoGP teman-teman.
Ya, jadi di sini teman-teman ya, sepertinya ada tamu khusus yang datang hari ini. Jadi dua mobil dari MGPA ini mereka akan menuju ke Bukit 360. Setelah mereka beraktivitas di bagian area lintasan, ya mereka langsung dibawa ke Bukit 360 ya, supaya mereka juga bisa tahu bagaimana pemandangan yang dimiliki ya sirkuit Mandalika. Karena sirkuit Mandalika ya memiliki pemandangan atau alam yang sangat luar biasa sekali teman-teman ya, tentunya. Baik, jadi di sini teman-teman kita langsung menuju ke area zona tengah untuk melihat kondisi di bagian sini, apakah ada yang sedang dikerjakan atau bagaimana. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ya, semak-semak belukar sudah mulai tumbuh kembali teman-teman ya. Ini perlu sekali dibersihkan juga ini supaya akan terlihat lebih bersih lagi. Tapi nanti kita akan lihat ya bagaimana akan jadinya di area zona tengah ini, karena masih dalam on progress. Ini juga material pavingnya masih belum dipasang secara keseluruhan juga teman-teman ya. Nanti kita lihat ya bagaimana. Dan seperti yang kita lihat di bagian sebelah kiri dari akses ini juga terlihat sudah numpuk sekali di sana ya. Sistem drainasenya sudah dipenuhi dengan semak-semak belukar di sana juga teman-teman. Ya, dan di sini kita lanjut ke area zona timur teman-teman ya, untuk melihat apa saja yang terus dikerjakan di bagian sini. Jadi di ujung sana ya tempat penggalian batu-batu atau tebing yang ada di arah sana. Selain itu untuk pengoneksian manhole yang ada di bagian zona timur juga masih terus dilakukan teman-teman ya untuk pemasangannya. Nah, jadi sistem kerjanya di bagian sini ya. Di situ mereka gali, di situ langsung mereka pasang material unitnya supaya tidak ketimbun ya lagi. Apabila sistem pengerjaannya seperti yang dulu digali dulu sepanjang mungkin, lalu diturunkan material unit. Nah, akhirnya ketimbun lagi, jadi tidak maksimal ya. Seperti itu teman-teman. Baik, jadi kita akan lanjut lagi ke area depan sini karena ada dua unit alat ekskavator di sini yang dipekerjakan. Apa yang sedang mereka lakukan di sini, coba kita lihat bersama-sama teman-teman. Ya, jadi di bagian sini juga sepertinya akan dipasangkan material unit ya. Nah, jadi seperti ini capaian dari penggaliannya. Ini besok pagi akan diturunkan material unitnya. Ya, jadi sedikit demi sedikit cara penggaliannya ya baru diturunkan supaya tidak tertimbun lagi. Seperti itu, karena ini merupakan pasir ya, jadi struktur tanahnya seperti itu teman-teman. Ya, dan di sini kita lanjut lagi ke area Bukit 360. Nah, jadi di sini teman-teman ya, untuk Bukit 360 sampai dengan sore hari ini masih terus dikerjakan. Nah, jadi ini mobil yang tadi yang dua tadi itu teman-teman ya sudah sampai di Bukit 360. Jadi seperti itu ya, ada tamu spesial mungkin yang datang hari ini. Ya, jadi di sini teman-teman kita akan melihat aktivitas teman-teman kita yang terus melakukan penyempurnaan di bagian Bukit 360. Nah, jadi Bukit 360 ini ya terus disempurnakan, terus dimaksimalkan supaya para sultan ya tentunya lebih nyaman dan mau membeli tiket yang super mahal ini teman-teman ya. Kalau MotoGP ini ngeri kali harganya ya, bisa sampai 20 jutaan teman-teman, lebih ya, bisa jadi 50 jutaan seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu aktivitas dari teman-teman kita yang ada di area Tribun Para Sultan atau Tribun Observation Deck yang ada di Bukit 360.
Selain itu di bawah kita ini juga masih ada teman-teman kita yang terus melakukan pembersihan atau perawatan untuk rumput yang ada di area sisi kiri kanan dari lintasan sirkuit Mandalika. Nah seperti ini teman-teman ya. Di bagian sini juga masih terlihat belum menyatu. Untuk rumputnya ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, kelihatannya seperti itu. Jadi kita balik saja kan drone-nya teman-teman ya, karena baterainya sudah menipis, tinggal 10% di sini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video saya ini silahkan di like, dan jika ada masukan maupun saran silahkan komen di kolom komentar. Dan satu lagi teman-teman ya, bantu saya untuk memperkembangkan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. So sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.